Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengudara kembali, akan berbagi kembali untuk Anda melalui radio swasta Supermed yang ada di Jakarta Selatan, yang ada untuk Anda semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak sama-sama lanjutan tanya jawab seputar dunia lain. Saudara, saya akan memulai membacakan atensi dari saudari Zuhria yang ada di Arab Saudi. Kebetulan memang beliau sudah ada di sana ya. Bung Jofri, mohon maaf Bung Jeffrey, apa kabar? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bertugas. Di sini Zuhria ada di Arab. Mudah-mudahan atensi saya sudah ditayangkan. Saya akan mendengarkan. Menurut teman saya katanya saya bisa membuka YouTube Anda atas nama channel Ayah Sadam. Alhamdulillah saya jadi bisa mengikuti jejak-jejaknya yang ada sekalipun saya tidak mendengarkan langsung di studio Anda. Saya akan memberikan pengalaman saya. Waktu itu kan saya berkenalan dengan seseorang, sama-sama wanita, teman Zuhria ya. Kebetulan beliau orang Arab asli. Beliau memberikan beberapa amalan kepada saya karena beliau juga banyak pengalaman-pengalaman yang ada. Katakanlah kalau orang Indonesia bilang seorang spiritual, beliau memang paham hal itu. Sehingga saya mengikuti apa kata dia. Saya sudah beberapa bulan ini saya aktif mengamalkan ilmunya. Alhasil alhamdulillah saya jadi seorang peruqyah, sehingga saya pada saat itu menjadi TKW. Saya lepas dari TKW, lantas saya tinggal bersama seorang guru saya yang ada di Arab. Di situ saya mendapatkan fasilitas gratis karena saya dilibatkan sebagai peruqyah, mengobati macam-macam orang memiliki problema, baik termasuk kesurupan, termasuk suara cadel, termasuk shock dan lain sebagainya. Yang akan saya sampaikan adalah Bung Jeffrey, mohon pencerahannya ya sebelumnya ya, bahwasannya saya kan selama ini, guru saya ini baru beberapa minggu ini meninggal. Jadi yang melanjutkan anak didiknya, yang sesepuhnya, katakanlah orang yang dituakan. Jadi persepsinya berbeda kalau saya bertanya apa yang saya amalkan tentang masalah kejadian-kejadian yang ganjil. Apabila saya memiliki kekurangan, saya selalu, kalau guru-guru yang sebelumnya kan yang aslinya enak ya, dijabarkan dengan baik, kekurangan saya apa. Di sini saya kembali kepada diri saya pribadi. Saya mohon minta tolong pencerahannya oleh Bung Jeffrey, bahwasanya pada saat saya meruqyah seseorang, orang yang kesurupan, memang sangat hebat ya, tenaganya berat sekali, sehingga saya sempat terpental waktu itu. Padahal dia sudah dipegangin banyak orang, dia terlepas, saya yang diincar. Saya ditendang. Disitulah saya tanda tanya, saya koreksi diri saya pribadi, kok saya mampu ditendang dia dan dia menyerang saya. Padahal saya sudah mengamalkan apa yang saya dapatkan dari seorang guru tersebut sebelum beliau meninggal. Mohon pencerahannya, apa sih
dan kekurangan yang saya amalkan. Terima kasih sebelumnya atas dijawabnya atensi saya pribadi. Mohon diri atas kekurangan saya minta maaf Bung Jepri. Salam bertugas kembali, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Zuhria, saudari Zuhria ya yang ada di Arab. Barangkali kekhusuan Anda memang salah satu kekhusuan adalah sebagai barometer ya. Pada saat Anda menjalankan amalan-amalan pertama, itu kan dasar ya. Ada yang terlupakan. Mohon dikoreksi amalan-amalan tersebut dan apakah sudah betul dalam pengamalannya sehingga Anda pada saat Anda praktek di lapangan Anda terjadi seperti yang Anda ceritakan baru saja. Memang saya juga merasa prihatin dengan Anda. Bahkan Anda berhubungan dengan hal-hal gaib yang merasuki jiwa seseorang yang sedang kesurupan. Bisa saja ada digigit. Itu masih beruntung ya. Kalau seperti itu biasanya itu menyerupai yang masuk adalah harimau ataupun kuda. Tergantung perilaku-perilaku seseorang yang kena masalah kesurupan. Mohon dikoreksi kembali ya amalannya. Tapi di sini saya tidak akan berdiam diri karena kondisinya kita berjauhan. Mohon Anda buka surat Al-Kahfi ayat 107 hingga sampai ayat 110. Semoga Anda akan dapat membantu kekurangan-kekurangan Anda tersebut. Dibaca sebanyak 113 ya. Diamalkan dulu. Setelah diamalkan, kalau memang Anda sudah terbiasa, insya Allah akan cepat mengamalkan ayat-ayat tersebut. Ini salah satu kuncian yang harus dimiliki oleh seorang peruqyah ya. Kalau memang dibaca satu kali, biasanya satu kali cukup lah. Tergantung niat Anda. Setelah dibaca satu kali, Anda niatkan. Misalkan, ya Allah, lindungilah hambamu ya Allah dari hal-hal negatif. Dan ikuti apa kata saya, orang yang saya maksud. Supaya dia akan mengikuti Anda. Misalnya diam, tidur, misalnya seperti itu. Atau keluarlah engkau yang ada di dalam tubuh si A atau si B seperti itu ya. Insya Allah itu salah satu pegangan peruqyah harus dimiliki ya. Terima kasih saudara Surya yang ada di Arab. Semoga Anda tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam bertugas. Yang selanjutnya saya akan mengutarakan atensi berikutnya yaitu saudara siapa ini? Rudi, saudara Rudi yang ada di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung JP, apa kabar? Selamat bertugas. Saya Rudi yang ada di Malaysia. Saya baru masuk beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah kami dalam kondisi sehat. Saya ingin menyampaikan mengenai diri teman saya. Saya hanya mewakili. Teman saya asli dari Malaysia. Beliau ya katakanlah sudah cukup pengalaman tentang masalah keilmuan ya, yang berhubungan dengan masalah gaib. Kebetulan beliau aktif di dunia spiritual, sering mengusir-ngusir sesuatu gaib di satu tempat. Banyak orang punya hajat dengan beliau. Bahkan saya pernah dilibatkan memandu beliau. Yang perlu saya tanyakan dari teman saya yang diamanahkan dengan saya, bahwasanya beliau pada saat setelah mengobati seseorang atau katakanlah meruqyah orang atau setelah memindahkan suatu makhluk gaib yang ada di situ, makanya selalu dia didatangi
bahkan hingga sempat dia berkelahi. Eh, yang perlu saya tanyakan bahwasanya amalan-amalan apa sih yang bisa menjegal musuh-musuh tersebut supaya tidak mengikuti dia dan tidak mendatangi rumahnya. Terima kasih Bung Jepri atas pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Rudi yang ada di Malaysia, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bersama temannya. Saya memahami dengan adanya kondisi teman Anda bahwasannya barangkali dia lupa buka tutup dalam bahasa pengertian seseorang ahli spiritual. Biasanya kan kita kalau ibarat kata orang mau makan baca basmalah, habis makan alhamdulillah, itu yang dimaksud buka tutup. Mungkin saat itu teman Anda saking sibuknya sehingga lupa hal itu yang kelihatan sepele akan mengakibatkan fatal. Segala sesuatu makhluk yang sudah terlempar, katakanlah sudah dipindahkan, sempat mengikuti jejaknya si teman Anda. Sehingga pada saat Anda sedang beristirahat, mencari kelengahan Anda didatangi rumahnya. Disitulah yang Anda katakan dibilang sempat berkelahi. Jadi jangan lupa, mau keluar rumah, mau masuk rumah, juga ada doanya. Itu kalau orang bilang mengatakan pagar ya. Insya Allah, kalau hal-hal itu tidak terlupakan, insya Allah akan aman, tidak akan pernah terjadi yang baru saja Anda uraikan di atensinya. Demikianlah Saudara Rudi yang ada di Malaysia atas pendapat urean pencerahan dari saya pribadi, Bung Cipri yang ada di studio swasta Suferbit, Jakarta Selatan. Selamat bertugas. Saudara, setelah sudah bacaan-bacaan atensi dari beberapa para pemirsa yang ada, saya akan memberikan ulasan sekilas info yang ada. 3 hari yang lalu, adanya di Bukit Gunung Salak yang ada terjadi gempar, adanya seorang ibu menemukan sesuatu yang aneh, mirip seperti bayi. Padahal pada saat beliau angkat, kenapa dia berubah menjadi ikan? Apa yang dimaksud benda itu? Seperti bayi, tapi begitu diangkat dengan niat ingin menolongnya, ternyata pada saat diemban, di mana adanya gendongan si ibu, tiba-tiba berubah menjadi ikan. Disitulah membuat seluruh warga gempar dibuatnya. Karena dengan adanya itu, si ibu sempat teriak, minta tolong kepada seluruh warga seputarnya. Hingga sampai saat ini, menurutnya, ikan itu masih ada. Sengaja diletakkan di mana adanya beliau memiliki bak air. Lantas pada saat itu memang ada beberapa sesepuh yang menghadiri karena beliau tidak memahami adanya yang berhubungan dengan gaib yang ada. Semoga bermanfaat sekilas informasi dari kami. Akhirnya jeda menyudahi atas nama saya pribadi sebagai pembawa acara Bung Jepri. Mohon maaf apabila ada kekurangan, salah-salah kata. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.